Nah, jadi ini ruang teduh itu ada di Jalan Juanda. Jadi dia itu ada, ini aku lagi menuju ke lantai 2-nya, dan nanti itu ada, aku bakal ngobrol di lantai 3. Jadi di sini aku senang banget bahas tema kopi karena pertama aku tuh juga barista, terus yang kedua aku tuh untuk ngebahas kopi itu aku senang banget buat ngebahas kopi yang manual. Karena kenapa? Kopi yang manual itu menurutku lebih mudah untuk kopi manual itu lebih mudah untuk dibikin juga. Terus maksud aku semua orang juga bisa bikin dan dia tuh nggak harus bisa gitu loh. Nah, jadi ini sekolah kita bakal ke atas buat ngobrol-ngobrol. Jadi tuh ada rooftopnya juga nih. Oh, udah bareng sama kakak. Hai, long time no see. Nah, jadi ini kita mau bahas tentang kopi, tentang minum kopi. Nah, kalau misalnya nanti pribadi kan prefernya sebenarnya lebih ke kopi manual ya. Nah, karena flavor yang didapetin juga lebih banyak, terus kita nyarinya tuh bisa gimana ya? Kalau misalnya kopi manual tuh kita bakal bisa yang kayak cari-cari terus. Maksudnya resepnya tuh nggak monoton ini gitu. Kalau misalnya di mesin pun kan kita ini, kalau misalnya di mesin kita bikin misalnya mau bikin cappuccino nih, kayak gini, yaudah susunan tuh ini udah tuh ibaratnya udah absolut lah ya, udah mutlak. Nah beda kalau misalnya sama nyeduh kopi manual. Makanya di sini tema yang dibahas itu adalah nyeduh kopi. Nyeduh kopi manual brew. Manual brew. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Oke, buat manual brew. Manual brew itu sebenarnya itu menarik. Kopi yang bikin kopi menarik itu manual brew. Iya benar. Ya. Setuju. Jadi dia kopi manual yang diseduh. Terus kita harus paham ada yang namanya rasio dalam menyeduh. Terus kita ada technical pouring apa segala macam. Jadi dia pertimbangan kayak yang zaman dulu kita ngobrolinnya kayak anjing aku bete banget nih matematika gitu. Ternyata kopi malah matematika mulu semuanya, hitung-hitungan gitu loh. Per gramnya kopi gimana, mililiter airnya gimana gitu ya kan. Nah, dan kalau menurut nanti pribadi juga sebenarnya kopi manual ini challenging banget, ya kan? Nah, karena apalagi kalau menurut kita yang barista sendiri ya, kalau misalnya kita mau lomba itu pasti kita ada yang namanya lomba-lombaan buat cari resep. Padahal itu di biji kopi yang sama, tapi kita bisa ngeluarin flavor dan rasa yang berbeda. Nah, dengan style kita masing-masing. Nah, itu kenapa aku seneng banget sama kopi manual ketimbang mesin, karena kita bakal di satu jenis biji kopi itu kita bisa ngelakuin banyak banget cara nyeduh untuk perbedaan untuk nemuin rasa di kopi itu sendiri. Jadi dia bahkan ya benar sih dalam satu kopi misalnya kita nyeduh bareng ya itu rasanya itu beda. Gitu. Hasilnya padahal dengan kopi yang sama. Dengan kopi yang sama ketika kamu sama aku nyeduh jadi entah punya aku lebih manis, entah asamnya lebih menarik, ya lebih fruity, yang gitulah. Itu uniknya sih. Itu unik dari manual brew tuh yang kayak gitu. Ya, unik dan rumit sebenarnya. Ya. Secara nggak langsung itu rumit banget. Secara nggak langsung itu rumit banget. Makanya dan seneng banget kenapa juga manual brew itu tuh, nih kalau misalnya kalian mau tahu dalam teknik manual brew itu tuh banyak banget metodenya. Orang pasti tahunya yang paling umum itu V60, tapi sebenarnya ada V60, ada Aeropress, ada Kalita, sebenarnya ada banyak banget untuk mengeluarkan rasa kopi yang berbeda-beda dari metode yang berbeda-beda. Nah itu kenapa makanya aku nggak heran kalau misalnya barista itu banyak banget dan pecinta kopi itu banyak banget, karena kita bisa ngerasain kopi itu nggak pakai satu cara aja. Kalau misalnya kita mau makan nasi goreng nih, udah nasi goreng digoreng di wajan gitu. But coffee is different. Kita tuh bisa ngerasain kopi pakai cara apa aja, gimana aja, seribut apapun, rasa yang keluar tuh bahkan belum tentu sama. Nah itu sih kenapa tertarik banget soal kopi. Jadi kayak for edukasinya tentang kopi itu jadi nggak, emang bener kalau kita awam
lihat orang nyeduh kopi itu unik. For the looking, first time for the looking itu wah anjir. Orang itu kok bikin kopi segitu banget ya? Kayak, ini kopi apa nih dibikin kayak gini banget gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang masih awam, kalian yang masih awam tentang manual brew atau kopi-kopian, itu kalian di setiap coffee shop manapun berhak buat nanya ini apa sih gitu, kita jelasin sama yang ada di bar. Itu peran sebagai barista itu wajib sih gitu, mengedukasi customernya. Jadi ketika kalian nggak tahu atau nggak paham, jangan malu buat nanya deh. Generasi kita nih sekarang tuh kayak gitu, gengsi ya kan, gengsi apa-apa ke tempat bagus dikit, gue pesen ini padahal nggak tahu itu apa gitu loh, malu-maluin dirinya sendiri kan gitu loh. Terus pas minum ya jadi kayak kok rasanya gini ya, karena belum ngerti tadi gitu loh. Nah ya jadi aku mau cerita juga nih selama pengalaman aku dan dia ngeberpakai selama pengalaman kita para barista di bar. Kalau yang nonton ada yang jadi barista juga, kalian pasti tahu banget tiba-tiba ada orang datang terus biasanya lihat menu dan biasanya lihat yang paling murah. Nah biasanya yang paling murah di coffee shop itu espresso. Tapi mereka biasanya nggak tahu espresso itu apa. Nah biasanya mereka lihat dari karena range harganya aja paling murah. Nah jadi begitu udah di serve ke mereka langsung pahit banget, entah minta gula, entah minta air. Padahal espresso itu kan yang disaring kopi. Dan cuma 30 ml biasanya paling banyak, jadi itu pasti pahit banget. Nah makanya kenapa coffee education itu penting, karena ya kayak gitu biar nggak kayak tadi tuh so tau terus salah order. Karena apa, pada akhirnya ntar ada yang gini nih, ada yang malah nggak suka kopi sama sekali, atau malah ntar kayak ini tadi aku habis ngopi di sini nih, terus kopinya nggak enak. Nah padahal itu cuma karena dia nggak bisa minum espresso, karena kurang wawasan. Iya, karena kurang wawasan. Nah kalau misalnya Kak Ahmad selama ngebar biasanya dapat customer ya kayak gimana, yang lucu-lucu nih kita ceritain. Lucu ya, misalnya kayak ya akibat kurang wawasan tadi ya, yang kurang lah ya, kurang lah. Pokoknya bisa kayak bocah-bocah lah ya, yang kayak baru ya BG, baru keluar dan pengen tahu dunia luar tuh gimana sih, nongkrong tuh apa sih. Jadi uniknya lagi, sebelum aku jelasin yang unik di customerku gimana, itu kata dari cafe sama coffee shop di Indonesia itu beda. Jadi cafe menurut orang-orang Indonesia itu ya tempat nongkrong, ada makanan, live musik, apa segala macam, hiburan, dan nggak ngedukasi kopi sama sekali. Dan coffee shop itu detail kopi doang gitu. Jadi misalnya kayak perumpamaan dia pengen ke coffee shop, ini tempatnya asik nih, datang pesan, mas aku mau cappuccino, bikinin, udah diantar cappuccino, entah nggak lama balik tuh ke bar, mas ini nggak pakai gula ya, yang kayak gitu. Kita sebagai barista sebenarnya bete gitu loh, soalnya soal kopi itu SOP paling parah. Maksudnya, ini kalau cappuccino tuh ya gini gitu loh. Sebenarnya gini, people often mistaken antara kafe dan coffee shop. Nah biasanya kalau selama aku pribadi ngebar, biasanya banyak banget customer yang kayak sebenarnya nggak apa-apa sih coffee shop buat ada makanannya. Cuma kadang tuh dulu banyak banget orang yang kayak datang ke coffee shop tapi seeking mencari-cari untuk yang non coffee-nya gitu. Jadi kita juga gimana ya? Karena kita nih kan coffee shop, jadi kita tuh sebenarnya lebih pengen untuk identik dengan kopi. Kita tuh pengen educate customer kita dengan kopi. Tapi sebenarnya kita juga nggak menyalahkan karena kita senang lah pasti dapat customer. Nah tapi ini sekalian buat ngasih tahu ke kalian juga kalau misalnya cafe dan coffee shop itu berbeda, karena kayaknya banyak ya yang masih belum tahu perbedaan antara cafe dan coffee shop. Bahkan ada loh coffee shop yang sama sekali nggak ngejual non kopi. Tapi karena banyak orang-orang yang ngira itu tuh cafe, jadi datang ke situ dan mencari yang non kopinya karena tadi mencari non kopi itu doang. Sayang banget sih ya. Jadi yang namanya kalian muda terus punya pikiran gitu ya, punya modal apa segala macam, itu jangan cuma kayak di gaya gitu, kayak
ya kamu punya style, kamu punya looking yang oke gitu, nggak masalah. Cuma bekalin sama isi lah gitu. Maksudnya wawasan. Jangan ini tadi balik lagi, jangan malu atau segan kayak nanya apapun itu gitu loh. Nanya itu pasti dikasih tahu, pasti dikasih tahu. Kalau misalkan Mas, americano itu apa ya? Orang Indonesia bilang kopi hitam. Ya. Bahasa kopinya americano. Gitu. Iya. Kan. Terus kalau misalnya nih untuk tadi yang kayak aku bilang kan teknik nyeduh kopi itu banyak banget. Nah dan pasti gak cuma barista ya, makanya kan ada sebutannya barista sama homebrewer ya kak ya. Ya benar, karena tuh banyak banget yang gak kerja di coffee shop tapi suka nyeduh di rumah. Itu aku banyak banget ngeliat, dan bahkan sampai ke lomba itu aku respect banget sama orang-orang yang kayak gitu. Karena pasti kalau misalnya pergi ke lomba itu pasti ngiranya orang yang udah kerja di coffee shop bertahun-tahun, orang yang udah punya skill ngebar dan segala macam. Padahal ada juga homebrewer yang dia bener-bener emang cuma suka ngopi, terus ya udah habis itu beli semua peralatan taruh di rumah. Nah kalau aku sebagai barista pribadi sih aku senang banget sama metode yang namanya V60 karena itu mudah banget dipelajarin, mudah banget dibikin. Walaupun mudah dipelajarin tapi sampai sekarang kita bisa aja loh belum nemu celah buat bikin tuh selalu enak. Nah itu sih kalau misalnya nih, karena hari ini kita temanya nyeduh kopi, aku pengen kasih tahu kalau misalnya sebagai barista aku tuh suka banget sama teknik menyeduh itu V60 karena itu pertama yang paling umum, kedua enak banget munculin rasa ya Rahmal ya. Kalau misalnya V60 iya perannya lebih fleksibel. Perannya lebih fleksibel buat semua style orang nyeduh ya. Orang yang ngebrew dia V60 lebih menyeluruh, dari metode yang lain-lainnya. Jadi dia kan punya home brewer sama barista. Bedanya apa? Enggak ada yang beda gitu loh. Teknik nyeduh sama. Iya. Bedanya tempat dia nyeduh. Bedanya tempat dia nyeduh dan tempat dia belajar sih. Ya. Nah, makanya kalau misalnya nanti sih seneng banget ya sama metode itu. Benar tadi rasa yang dimunculkan juga lebih kompleks. Terus orang-orang juga gampang banget belajar. Makanya kalau misalnya kalian mau belajar kopi, kalian gak harus jadi barista. Karena kemarin di angkatan aku itu sempat kayak kind of prestigious, kayak agak bergengsi kalau misalnya kayak baru lulus terus jadi barista. Terus jadi barista gini-gini. Padahal sebenarnya mudah. Iya, kalau emang kamu suka banget sama ngopi, ya udah kamu bisa belajar, bisa beli alatnya, bisa belajar di rumah, YouTube banyak ya kan, bisa tanya-tanya ke coffee shop banget lah ya. Searching, googling, YouTube ada semua gitu. Iya, karena kalau misalnya di angkatan tante sendiri ya, karena tiba-tiba banyak yang jadi barista, jadi tuh agak kayak bergengsi gitu loh, maksudnya. Nah tapi jadinya gini, malah mereka ini mau titel baristanya doang. Nah, padahal kalau misalnya memang kalian suka banget sama kopi, nyeduh di rumah itu gampang banget. Sekarang dimudahkan, paling modalnya 500.000, kalian udah bisa nyeduh. Itu juga udah mentok. Iya, kalian bisa nyeduh di rumah tiap hari sih, makanya. Udah gampang banget. Jadi menarik lah, menariknya dengan manual brew gitu. Manual brew itu ada metode berbagai macam kayak V60, Kalita, Aeropress, Chemex atau segala macamnya. Jadi dia lebih kayak kenapa menarik V60 karena lebih fleksibel. Fleksibelnya dalam artian setiap yang nyeduh itu punya style, punya cara sendiri, cuma bedain caranya, metodenya gitu. Bermacam-macam lah gitu. Memang yang paling unik V60. Iya, yang paling unik V60. Yang paling unik dilombain juga itu ya. Nah, karena kita temanya nyeduh kopi, kita bicara soal nyeduh kopi. Sekarang kalau misalnya kalian bisa memikirkan aja dari setiap lomba kopi tuh, misalnya kita lombanya ini kita pakai metode V60. Misalnya dari 60 peserta. Dari 60 peserta kita bisa loh dapatin pemenangnya ya kan. Padahal gini, kopi yang dipakai itu sama, metode yang dipakai itu sama. Kalau misalnya kalian mikir kenapa ya kok bisa ya kita ada satu pemenangnya gitu. Padahal loh biji kopi yang dipakai di round pertama sama. Iya, 60 peserta itu pakai semuanya sama. Dan ini loh,
Dan ini yang paling bikin aku senang kenapa sama metode ini, pertama tadi yang fleksibel itu, terus habis itu kita tuh nggak bakal berhenti, nggak bakal bisa stop nyari. Maksudnya resep, resepnya tuh nggak bakal bisa udah stop di situ aja. Makanya kalau misalnya kalian lihat tiap orang-orang yang lomba itu, padahal mereka pakai biji kopi yang sama, metode yang sama. Nah, tapi tadi kita punya sebagai barista kita punya style masing-masing dalam menyeduh dan bukan barista aja. Kalian tuh juga sebenarnya bisa, sambil ngopi. Nah iya, sebenarnya kalian itu juga bisa punya style kalian sendiri dalam menyeduh. Nih, aku sama Kak Ahmal sama-sama ikut lomba, tapi belum tentu kita dua-duanya bisa masuk. Padahal biji kopi yang dipakai sama ya Kak Ahmal ya. Cara latihannya sama. Resep pembikinannya sama gitu loh. Iya, kita ngulik gitu sama-sama, terus dia kayak, oke, aku pakai resep ini. Iya udah deh. Ya. Aku juga pakai itu Kak. Kayaknya. Barista ada barista juga. Jadi ya, seru aja gitu loh, seru aja dari sebelum lomba aja udah punya momen gitu. Iya benar. Punya momen buat apa? Buat kita belajar tadi. Iya benar. Dari sebelum lomba aja kita udah punya momen sih ya. Kalau ikut ini asli. Jadi dari sebelum lomba kita udah punya momen dia belajar. Kita ngulik sama-sama. Terus yang kedua, kita persiapin latihannya tadi belum banyak orang lihat, ya kan? Belum dilihat juri. Bedanya itu sama kompetisi. Pas udah hari H, kompetisi. Oh, iya ini mental sih gitu loh. Ini mental gitu. Teknik apa segala macam bisa hancur gara-gara mental doang. Jadi kayak unik, terus meyakinkan gitu loh. Apa sih yang buat kalian yakin gitu loh? Apa sih yang buat kalian yakin? Karena udah yakin sama diri sendiri nih, udah siap, udah ready, udah keluarin lah gitu loh apa yang kalian punya. Gitu. Jangan malu. Gitu. Maksudnya punya wawasan, punya isi, punya jawaban atas yang mereka tanya-tanya tadi gitu loh. Ya, kenapa nggak dijelasin aja gitu, sama yang kalian tahu? So, oke sih. Makanya sebenarnya nih teman-teman, aku tuh waktu itu sempat ikut lomba dan aku juga sempat mempresentasikan dan aku itu bahas masalah tentang coffee is culture. Kenapa aku bilang coffee itu culture? Karena ini coffee itu muncul dari berbagai belahan dunia. Kayak semua kopi itu ada. Coffee comes out from everywhere dan semua orang bisa ngerasain kopi. Kopi itu udah ada dari lama banget, semua orang ngerasain kopi, ngolah kopi, nanam kopi. Nah, kenapa aku jadi tertarik banget? Awalnya aku barista itu sekedar asal punya kerjaan ya, tapi lama-lama it becomes passion. Ya karena itu tadi, kopi itu membudaya menurutku. Sama layaknya musik, sama seperti makanan apa segala macam. Itu tadinya malah kerja di coffee shop buat cari duit doang ya kan? Malah ini unik gitu loh. Ini unik ya. Ini harus dicari tahu dan detailnya gimana sih? Dan ini bakal bikin wawasan yang lebih oke lah. Iya, wawasan lebih oke. Tadi aku setuju banget. Kopi itu datang dari mana aja, kopi itu juga knowledge, kopi itu comes from everywhere. Ya, dan kopi itu sebenarnya secara nggak langsung mendarah daging ke orang yang nggak suka kopi pun. Iya kan, nongkrong kemana kita ngopi yuk. Nah, makanya aku kenapa selalu seneng banget karena kopi itu nggak bakal pernah habis untuk dipelajarin. Nggak bakal pernah habis sih. Bahkan seorang Ranti pun ya. Awalnya nggak minum kopi, cuy, kemana? Nggak minum kopi sama sekali. Jadi dia cuman, aku bisa kok bikin ini Kak. Aku cicip doang deh. Tapi gue bilang, kalau kamu pengen belajar manual dulu, aku nggak bisa ngajarin kalau kamu nggak tahu rasanya gimana. First, gitu ya. Karena kamu harus kumpulinlah dulu niat sampai kamu mau. Kalau bisa karena terbiasa, sebelum bisa karena terbiasa, karena kemauan. Terus itu sih intinya gitu loh. Iya, sebenarnya kalau misalnya menyeduh kopi dan tadi kebetulan habis aku share flyernya Expose Kit juga, tiba-tiba ada beberapa orang yang DM aku buat nanya gini. Aku mau nanya nih, rata-rata pertanyaan kayak gini. Aku mau nanya, misalnya tentang mau nyeduh kopi, apakah kita harus jadi barista? Nah, itu tadi yang udah aku jelasin di sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kamu emang sesuka itu sama kopi, kamu nggak perlu
masuk coffee shop, jadi barista itu nggak perlu ya. Nah, karena ibaratnya kalau misalnya emang itu passion kamu dan itu hal yang mau kamu ulik, hal yang mau kamu gali, itu nggak apa-apa, kamu pelajarin aja. Emang coffee itu bercabang, nggak ada ujungnya, tapi kita masih bisa pelajarin. Apalagi untuk hal yang kita suka dan untuk memuaskan diri kita sendiri. Menurut aku nyeduh kopi manual nih ya. Kita nggak ngomongin yang mesin, karena yang mesin kan kalian harus punya mesinnya dulu dan mahal. Nah, ya kita ngomongin tentang teknik nyeduh kopi manual ini yang menurut aku sangat fleksibel, sangat terjangkau, siapapun bisa bikin. Nah, dan aku seneng banget sih sebenarnya tadi ternyata banyak juga attention mengenai topik ini, mengenai hal ini tadi lumayan banyak juga sih Kak Ahmal. Ternyata seneng ya, di sini banyak yang mau jadi barista, di sini banyak yang ngelihat kopi itu udah bukan sekedar kopi susu gitu. Itu materi yang sederhana, namun unik. Namun unik gitu. Kenapa banyak yang pengen lihat caranya tadi diperlakukan seperti apa sih kopi gitu loh, dengan kata KOPI doang gitu loh. Iya, KOPI doang ya dulu kita pernah bahas. Nah, terus ini juga kalau misalnya kopi sendiri itu tuh bener-bener semua kalangan bisa ngerasain, semua kalangan bisa nyobain, siapapun. Iya benar. Nah makanya kopi bisa sampai dibahas di Expose It ini. Nah sebenarnya Expose It ini kan digital platform yang merangkul lah ibaratnya ya, merangkul disiplin ya, jadi bisa dari kayak food and beverage, bisa musician, bisa semuanya ya, semuanya bisa berkumpul di sini. Ya termasuk kita nih para barista dan ngasih musik. Nah karena ya hal ini tuh nyambung, makanya tadi aku bilang kenapa kopi itu menyeluruh, kenapa kopi itu culture, karena buktinya bisa kita bahas di Expose It ini, karena memang Expose It itu digital platform ya untuk merangkul kita nih semuanya yang mau berekspresi. Bukan hal yang nggak umum lagi kok, ini bukan hal yang udah jarang banget gitu, enggak, ini udah mulai umum dan ini sangat umum banget gitu. Bahkan dimanapun, dan orang-orang semua sekarang apa sih, mana nongkrong tempat kopi, nongkrong tempat kopi gitu, as always gitu, kayak apa-apa nongkrong, kayak kopi dong, bosan minum kopi mulu, nggak pengen tahu cara bikinnya nih gitu. Ya ntar dikasih tahu, ngobrol aja gitu. Maksudnya sosialisasi kalian gimana, itu sih yang nentuin gitu. Iya, setuju juga ya, dan ini bener banget. Kalau aku bukan dari nongkrong ya, aku emang cari kerjaan sebagai barista udah. Nah, tapi ini banyak banget teman-teman aku yang awalnya nongkrong, terus di coffee shop lama-lama jadi barista. Nah, sebenarnya anak-anak sekarang lagi seperti itu, terutama angkatan nanti ya. Bener. Nah, ini makanya dari sini bisa kita simpulkan kalau misalnya brew kopi itu mudah tapi susah. Nah, kita mudah banget buat terjun ke dalam perseduhan kopi lah ibaratnya. Mudah dilihat, susah diterapi. Bisa banget diterapi. Nah, nanti mau nanya nih, kalau misalnya Kak Ahmal, selama Kak Ahmal jadi barista, nggak usah jadi barista deh, selama Kak Ahmal nyeduh, biasanya kendala apa sih kendala Kak Ahmal? Kendala buat nyeduh kopi ya. Kendala mungkin dari dulu belajar kok, ini kan udah kalau first kendala ya, aku dulu karena orangnya jujur aja kayak tell me gitu, ya pokoknya respon kayak lambat gitu, susah belajar karena agak lumayan lama setelah lulus sekolah, agak lumayan lama nganggur gitu. Ya kan, berdebu kosong, agak harus sapuin dikit. Jadi kendalanya ada tuh yang namanya rasio dalam menyeduh kopi. 1 gram kopi kali berapa liter air ya, kayak gitu. Pokoknya ternyata matematika gitu. Anjing, gue zaman sekolah matematika. Oh shit gitu. Kecil banget gitu. Hitung-hitungan itu yang worth banget lah. Payah banget buat masalah hitung-hitungan. Ternyata pas di anjing gue dapat sampai sekarang dapat uang pun gitu loh. Lewat matematika gitu loh. Nah, kalau misalnya Ranti pribadi sih, nih ya teman-teman, aku tuh kendala aku selama pertama kali aku belajar nyeduh itu buat nemuin rasa. Kalau udah nemuin rasa. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di
bungkus beans coffee, misalnya beans dari Jawa Barat, itu ntar ada tasting note-nya nih. Misalnya kayak acidity apple, kayak brown sugar biasa gitu-gitu. Terus pas aku cicipin, ini asam banget. Ini asam doang. Nah itu kendala orang nyeduh tuh biasanya gitu. Ini rasanya apaan ya gitu. Kok gue nggak nemu, kok temen-temen gue nemu. Nah itu tuh biasa. Nah itu kendala aku. Terus sempat ada juga yang bilang itu mungkin biasanya orang yang nggak bisa ngerasain itu karena ngerokok. Kan gue nggak ngerokok gitu. Nah itu bener sih. Bahkan kita sebagai laki-laki nih senangnya punya teman barista cewek. Karena sensor lidah mereka lebih bagus. Maksudnya lebih karena kita ngerokok kan gitu loh. Seharusnya sensor lidahnya tuh lebih bagus, tapi kamu nggak ngerasain apa-apa ya? Sama sekali. Wow, gitu. Gimana ya? Itu memang hal yang paling jarang banget diperhatiin, tapi itu intinya. Gitu loh. Itu intinya sebenarnya. Jadi ini juga teman aku itu sempat ada orang yang sempat kerja di coffee shop dan dia udah nggak kerja lagi. Jadi dia cerita nih sama aku, dia sekedar dia lebih ke curhat sih. Jadi dia bilang gini, aku kesusahan banget jadi barista, aku kesusahan banget di kopi. Karena aku tiap nyeduh aku selalu nggak tahu caranya, selalu nggak pernah dapat yang pas, selalu nggak tahu rasanya. Nah tapi yang aku tahu ke kalian, buat kalian yang baru-baru belajar nyeduh atau yang kayak sudah jago nyeduh juga, ini aku malu loh ditonton sama suhu-suhu. Nah kalau misalnya saran dari aku sih kayak gini, kita ngebuat karya apapun mungkin bisa sempurna bagi kita, tapi kan semua orang punya preferensi yang beda. Sama halnya dengan kopi, bagi kita mungkin enak, bagi kamu mungkin enak, tapi mungkin menurut teman-teman kopi itu biasa aja gitu. Nah karena ya itu tadi, kita punya preferensi, kita punya metode, kita punya style masing-masing, dan aku mau kalian tuh tetap keep up sama kepercayaan diri kalian. Yang penting cara yang kalian pakai udah benar, resep yang menurut kalian pakai itu udah benar, yang penting kopinya tuh rasanya enak, nggak bitter, dan ada satu rasa yang keluar ya Kang Mal ya. Itu sebenarnya udah berhasil ketika kalian bisa membedakan mana kopi yang enak, mana kopi yang gak enak. Menurut aku itu kalian udah cukup successful untuk membuat sebuah kopi ya Kang Mal ya. Jangan takut sih harusnya. Itu udah oke gitu loh. Iya sebenarnya jangan takut ya, karena itu tuh tadi DM yang nanti dapat. Aku takut banget mau nyeduh kopi lagi, takut dibilang nggak enak. Kabar yang kita yang di lapangan nih, yang kerja sebagai barista. Nih jujur ya, kalau misalnya boleh sharing, tiap habis nyeduh tuh kayak udah gak enak ya. Belum lagi kayak ada tantangan sih. Ada tantangan kayak customer nih kayak Mas request dong. Asli iya bener guys ya. Ininya pakai segini ya, ininya pakai segini. Padahal kita di coffee shop udah punya resep sendiri kan Kak Akmal ya, benar banget. Kita punya SOP apa segala macam yang kerja di coffee shop ya, sama stylenya sendiri. Terus kita juga punya kajian khusus lah nih buat customer-nya segini porsinya. Ternyata dia request. Mas aku tuh minta tolong dong ininya giniin ya, ini diginiin. Jadi selama nyeduh dekat tuh kadang secara nggak langsung dari lifestyle kita, disitulah auto belajar. Jadi secara nggak langsung gitu loh, belajarnya secara nggak langsung. Malu dong kita gitu loh sebagai pelaku yang jualan, yang bikinkan produk gitu loh. Kita nggak bisa apa yang dia mau minta gitu loh. Dari situ. Nah makanya kalau misalnya itu sih ya yang challenging tentang nyeduh. Nah makanya aku seneng banget kali ini bisa ada di Exposed buat ngobrolin ini, karena ternyata banyak banget yang insecure. Kalau buat aku juga ini bagian yang kayak perlu sih. Perlu di tempat kita gitu. Karena gini, mungkin udah banyak talk show about coffee segala macam. Nah, tapi di sini yang kita mau bahas juga tentang tingkat kepercayaan dirinya sih. Nah, ngomong-ngomong soal nyeduh, nih kita mau nyeduh dulu nih guys, biar kalian nggak lihat kita ngomong langsung aja gitu. Biar kalian lihat kita ngobrol-ngobrol guys. By the way, aku udah lama banget nggak nyeduh, soalnya beberapa bulan gitu. Oh iya guys, nah jadi kali
kalian bisa juga lihat di Instagramnya Exposkin. Jadi di Exposkin itu nanti kita open donasi minimal itu kalau nggak salah start dari Rp10.000. Nah jadi nanti untuk dana yang udah dikumpulkan itu bisa dikasih buat talent-talent yang udah ngisi acara di Exposkin. Soalnya Exposkin ini acara buat misi kalian gabut loh guys. Digital platform yang emang ngumpulin yang kayak gini nih. Bisa ada talk show yang bermanfaat juga, terus bisa ada musisi-musisi yang tampil juga. Nah, buat makanya cara supportnya kalian bisa langsung follow dan cek ke Instagramnya Exposkin. Itu nanti kalian bisa donasi dari minimal itu dari 10.000. Kalian bisa lihat detailnya di Instagram. Jadi langsung lihat di Instagram aja ya. Nah, ini sekarang kita mau hidup. Ini kayak yang aku jelasin tadi guys. Nih, tuh ada notes. Notes itu rasa-rasa yang dikeluarin sama kopinya. Nah, ini nih yang biasanya challenging banget buat para barista atau para home brewer. Orang-orang yang ini nih, yang suka banget nyeduh. Ini biasanya kalau mereka nyeduh, mereka tuh ngeliatin rasanya nih, kira-kira aku bisa ngeluarin rasanya apa enggak ya? Ini kita bisa nggak ya? Kalau buat metode, nih, ada gepeng, bermacam-macam. Macam, yang kita jelasin dulu nih guys. Nih kalau ini yang nih, malam ini kita mau pakai fisik. Nah, jadi ini metode fisik ya. Nah, terus ini yang ini Kalita. Aku jelasin dari dua ini aja dulu. Kalau ini yang lebih kompleks tadi, sementara kalau Kalita ini bisa modulir body yang lebih tebal daripada metode yang lainnya. Nah, makanya kenapa nyeduh kopi itu exciting banget menurut aku. Makanya aku sampai sekarang masih jadi barista. Kalau misalnya nggak seru, keluar aja. Nah, suhu air itu juga menentukan, semoga gak ribut ya, suhu air itu juga menentukan enaknya kenikmatan kopinya yang kita bikin. Itu suhu juga menentukan. Nah nih ya, bisa soal suhu kalau pengetahuan Ranti ya. Suhu itu kalau misalnya semakin light atau semakin ringan atau semakin tenang kopi yang kalian seduh, biasanya semakin tinggi suhunya, semakin manis ya Kak Amalia. Berbanding kebalik sama yang jenisnya dark atau gelap. Nah, kalau misalnya kalian pakai suhu yang rendah, biasanya baru kalian dapat rasa yang manis. Gitu. Ada yang ngomong seperti. Aduh, kontennya ternyata ownernya ulang tahun. Nah, jadi kumpul lagi di Exposkin, kumpul lagi pengen nonton selamat ulang tahun Om dan Om Teduh. Nah, jadi ini spesial juga, mungkin kita bakal kasih arahan buat yang belum tahu nyeduh ya. Yang belum tahu nyeduh kita arahin buat nyeduh, kita langsung nyeduh sama yang belum tahu gitu. Sama Mas Dedi ini ada di sebelah situ. Jadi bener nih buat kalian yang merasa insecure atau kalian yang kayak aku nggak bisa nyeduh kopi, belajar gimana? Nah ini sekarang yang mau belajar juga yang jarang banget nyeduh kopi atau udah pernah sih Kak nyeduh? Nggak pernah sama sekali nyeduh. Nah di sini kita bisa langsung tahu cara gimana supaya bisa nyeduh kopi itu dengan gampang. Dan sebenarnya gak ribet kok kalau asal kita mau belajar ya. Nah by the way aku pertama kali belajar kopi itu aku kerja di ruang dulu guys. Aku kerja satu tahun lebih, 1 tahun setengah. Iya 1 tahun setengah, gila 1 tahun setengah loh aku jadi barista guys dari ruang langsung aku promosi dirinya. Oke, langsung aja. Langsung coba nyeduh ya. Oke. Guys ada barista. Gimana? Oke, langsung ya. Dari pertama, yang pertama kita prepare. Ini yang namanya P60 itu kayak gini, ya. Yang namanya P60 ini ada ukurannya. Jadi ada ukuran 02. Ini yang ukuran 01. Sama, dia P60 juga. Namanya P60 juga. Bentuknya yang beda ukurannya. Jadi enjoy aja ya. Terus ini namanya server, cold server, ukuran 01, brand from Athena. Oh, jadi setiap gelas itu ada ininya ya, ada ukurannya ya. Setiap server. Terus ini scale atau yang umumnya timbangan lah ya. Timbangan kayak adapter, on off.
itu buat mengukur berapa kopi yang kamu pakai, berapa liter air yang dipakai, berapa stop kontak yang kita pakai selama menyeduh. Jadi yang gitulah. Kita mulai dari prepare. Jadi kita siapin pertama air. Pakai suhu berapa nih hari ini, Kak? Kita pakai suhu 92. 92. Kalau tadi yang aku bilang ya, suhu itu juga menentukan rasa dari kopi yang kalian seduh. Itu menentukan banget. Salah suhu, salah green size, wah udah selesai. Iya, pasti rasanya pasti berubah. Taunya cuma minum aja. Iya. Jadi kita langsung dari yang pertama first, sebelum kita siapin server, kita siapin air dulu. Siapin air dulu dengan suhu yang mau kita pakai. Mungkin kita bisa mulai dari cara melipat. Ya, cara melipat deh. Ini namanya filter. Ya, filter. Filter kopi buat P60 khusus. Jadi kayak Aeropress dia punya jenis filter sendiri juga. Oh, beda ya. Beda-beda. Ya, beda-beda. Ini pasti yang lagi Kalita. nonton yang udah bisa nyeduh. Oh, aku udah bisa nyeduh loh, aku udah tahu. Ya. Yang lipat dulu nih. Lipatnya Lipat dulu gini. gini ya. Yep. Oke. Nah, terus buka nih. Buka aja. Bukanya dari ini. Ya, jangan dijadiin pesawat. Pesawatan malah. Gini ya. Aha. Dibuka aja lagi sampai ujung. Aha. Dibuka. Yap. Dilipat kembalikannya. Oke, benar. Salin. Langsung ke filter. Filter gini. Yap. Iya. Berapa size filternya, guys? Kedua, kita ambil air buat bilas filternya dulu ya. Kita bilas filternya dulu. Dibilas. Dibilas gitu. Tuangin aja ya. Iya, tuangin. Nah, fungsi dari bilas filter ini supaya nggak rasa kertas, guys. Supaya bersih filternya, supaya kopinya rasanya nggak terintimidasi. Jadi di sini ada basic dari style detailnya, ada kekuatan tangan, teknikal, pemegangan keto. Nih, kalau udah jangan lupa airnya dibuang. Biasanya ada orang yang nyeduhnya buru-buru, ini yang nggak dibuang, guys. Aku. Dan juga ini dipastiin kalau kondisinya udah rapat sama V60-nya, filternya. Jadi ada cara, tinggal tarik di bawahnya, dikit, pastiin buat ngepres. Bisa pakai sendok, bisa pakai apa yang lebih higienis lah. Pastiin juga tangan udah bersih sebelum nyeduh. Sama kayak masak juga. Ya, benar banget. Nah, langsung aja kali kita nyeduh ya. Ini sekarang kita bisa ceritain. Nah, ini kita biasanya standar coffee shop, nggak tahu sih ya, dulu di ruang kerja pakainya 15 gram ya. Nah, pakai rasio 1:15. Terus saya standar coffee shop segitu. Nah, tapi belum tentu kalau misalnya ada yang request sih biasanya nih. Aduh, kameramennya semangat banget, guys. Kalau dia pakai 17 gram bisa juga. Bisa itu. Makanya tadi ada yang namanya rasio, makanya tadi sempat ngobrol di atas, ribet banget sebenarnya kalau mau belajar kopi, tapi jangan takut. Banyak banget yang bilang, Kak, aku takut belajar kopi. Banyak banget yang bilang kayak, cewek kok bisa sih jadi barista gitu. Padahal bukan militer, guys, tenang aja, belajar aja. Kita pakai 15 gram kopi ya di sini. 16,8 miligram kopi. Oke. Setelah kita timbang kopi, kita ada namanya green. Giling, guys. Oh, ini dapat grinder. Namanya grinder. Udah, masukin ya. Dan kemudian di sini ada ukuran size, green size. Jadi ukurannya ada fine, medium, dan coarse, kasar ya. Itu tergantung style. Itu next level bakal kita bahas sih. Cuma itu lebih detail, mungkin itu bisa ditanyain, bisa DM, bisa komen atau segala macam ya. Kita pakai green size, medium to coarse.
Oh, ada penjepit. Iya. Green size ini sebenarnya menentukan juga guys. Nah, green size ini menentukan. Kalau misalnya kalian tuh suhunya udah gimana ya, suhunya udah gak cocok sama green size-nya, itu biasanya bakal menghasilkan kopi yang bitter atau yang acidity-nya high banget, yang acidity-nya tinggi. Udah pakai green size ini Ya, tinggal green aja. Ini kita pakai 7 guys. Lupa cara nge-green. Kelamaan banyak dulu cara nge-green. Iya. Dapat tenang aja masih baris. Langsung aja nih kita seduh nih. Nyeduh tuh bentar aja guys sebenarnya. Belajarnya itu loh. langsung bisa tuangin. Oke. Nih. Nah, kalau misalnya kita nuangin di kopinya yang udah di green, jangan lupa diratain dulu sampai rata. Supaya apa? Supaya nanti rasa yang keluar juga bakal lebih kompleks. Nah, gitu. 4 nih, 30. Oke. Udah. Ya. Lagi. Yap. Oke, jadi di time selama blooming cukup. Stop dulu. Terus stop kontak. Jadi adanya blooming selama 30 detik. Iya. Itu pembuangan karbon dioksida pada kopi tersebut. Tujuannya itu. Tujuannya itu tuh membuang ini ya, Karbon dioksida. ya, karbon dioksida yang ada di kopi. Jadi kita harus nunggu sampai 30 detik dulu. Bisa ada gelembung-gelembungnya gitu guys. Oh, 30 detik dulu baru dia boleh ini Ya, lagi ya. Oke, kalau udah 30 detik biasanya kita bisa langsung lanjut lagi. Lagi kan lagi. Lanjut. Diputar. Oke. Dari sini udah kerasa susahnya pegang. Jago banget ya alirannya nih, anu loh, stabil loh. Jago, Jago asli. Flow waterfall. Iya. Flownya jago. Aduh, jangan gitu dong. Aduh, Nah, langsung jadi barista nih. Iya. Terus sampai 130. Airnya. Airnya waktunya kita juga harus pintar-pintar ngeliat. siap. Jadi biar kita capek kan. Makanya barista itu yang diperluin fokus, kegigihan untuk belajar juga ya. Gimana kamar barista jago? Lanjut pas. Nah iya, semua barista pasti setuju kalau misalnya barista itu yang diperlukan tuh fokusnya, telatennya, niat untuk belajarnya itu yang diperlukan banget. Karena orang semua bisa nyeduh tapi belum tentu semua bisa nyeduh dengan enak. Oke, confident aja. Next level. Benar tau. Iya, tapi itu benar. Oke. Terus sampai total air 225. Jadi dalam rasio dia punya gramasi. Yang namanya gramasi ada pakai beberapa mililiter air dengan kalian berat gram kopinya itu udah ditentuin dari total air juga. Iya, benar banget. Ini sampai berapa? 225. Oke, Om. Kita bakal stop nyeduh dalam kontak time 2 menit 25 detik. Nah, dan by the way ini ada juga nih yang nanya-nanya gimana sih nyeduh tuh ada yang dibagi jadi beberapa partisi atau beberapa bagian dalam penuangan air tersebut ya, tapi ada juga yang habis blooming langsung gas sampai habis ya, ada juga. Nah ini contohnya. Nah kalau aku yang dibagi 50 nah kalau dia ini yang langsung dari blooming langsung ke semua total air. Nah dari rasio yang kita pakai ya. Nah makanya kayak yang kita bahas di atas tadi, sebagai barista atau sebagai brewer kita itu punya style dan metode serta teknik yang berbeda-beda untuk menciptakan kopi yang kita senangin ya. Nah, ini udah finish nih. Udah selesai kan? Ini udah finish. Udah kan sebenarnya? Simple ya. Simple banget. Wajib coba sih. Wajib coba. Coba dulu. Kalian pasti tahu. Yang tadi ampas itu harus langsung dibuang sampah juga boleh. Buang di muka mantan juga boleh, nggak apa-apa. Mantap. Saya nggak dengar. Canda. Ini nih udah nih. Ini hasilnya. Kita singkirin dulu. Jadi saya tuh banyak yang Jadi si awam. khas dari aktivitas bar, cleaning bar, Ini bar ya. bersihin apa yang habis dipakai. Nah, dan buat kalian, ini nih yang kebawa selama bekerja jadi barista tuh yang kebawa gitu. Jadi apa-apa semua harus bersih, habis pakai bersihin, habis
pakai bersihin. Karena kebiasaan di bar kayak gitu. Jadi sambil nunggu sentuhan, sambil nunggu blooming kan tadi 30 detik, sambil nunggu sentuhan biasanya kita beresin dulu yang lain. Jadi setelah nyeduh, bar tuh udah bersih dan kebiasaan itu bakal kebawa sampai di rumah nih. Aku promosi jadi barista seru. Ini diputar untuk apa? Diputar. Animasi guys. Buat nurunin suhu dari penyeduhan tadi. Ketika ini udah siap diminum tuh kapan? Iya benar banget. Itu sedetail itu perhitungannya. Iya, karena asal kalian tahu kopi, apalagi kopi yang kayak gini ya, kalau cappuccino dingin panas diminum bakal sama aja rasanya. Tapi kalau udah kopi yang manual, panas kalian nemuin rasa yang beda, pas suhunya udah turun kalian juga bakal nemuin rasa yang beda. By the way guys, itu di belakang ada yang bikin aku jadi barista loh guys. Kadita. Asik. Ya. Nah, jadi Mbak itu yang bikin aku jadi bisa ngajarin kalian tentang kopi. Makanya sebenarnya enak kok guys jadi barista. Ini gimana? Udah Sampai kapan ini? Nggak sampai besok. Biar lebih enak. Biar lebih kecampur sampai besok. Kita udah mulai coba ya. Ya, kita udah boleh coba. Dibasahin dulu kali gelasnya udah. Dipanasin. Nah, ini biasanya juga ya teman-teman, gelas buat minumnya tuh dibasahin dulu pakai air panas biar lebih bersih, biar lebih kompleks juga nanti rasa kopinya. Ini dibersihin ya, semua dibersihin pakai air panas. Nih, dituangin aja, nggak apa-apa. Kita rasain seduhan orang yang gak pernah nyeduh gimana guys? First loh, first time nyeduh. Ini sampai penuh? Gak usah. Segitu ya. Ya. Nih lagi. Lagi. Ini lagi. Nah, ini guys tuh kopi udah jadi. Nah kalau kalian lihat sendiri tadi paling cuma kayak tinggal nge-green, panasin air terus muter jadi kan. Nah padahal kalian teknik yang dipakai dan cara-caranya itu yang buat diterapkan itu sangat ribet ya dan banyak juga. Makanya tadi yang kayak aku jelasin kalau rasionya kalau misalnya green size-nya beda, suhunya beda itu bakal muncul rasa yang beda juga. Kita review. Gimana nih? Cheers dulu. Dua suhu. Cheers. Bawa dong minumnya. Ya lu nggak cheers gimana? Iya, oke. Enak? Bilangnya enak. Jadi beliau tahu minum doang, nggak tahu Minum bikin. doang, nggak tahu nyeduh ini Dia first seneng time. minum kayak gini. Nih, untuk pertama kali nyeduh aja ini sebenarnya udah sekarang kan Ahmad. Ini so good sih, so good banget. Soalnya Terima kasih. gini. Kenapa so far so good? Karena kalau misalnya suhunya turun belum lain lagi pasti Berubah rasanya. ya rasanya. Berubah rasanya itu. Satu pesan nih buat kalian. Kenapa setiap orang first nyeduh, Iya. pertama kali nyeduh itu pasti enak. Kenapa? Karena tadi dia excited, pengen, ada keinginan, makanya dia excited dan hasilnya juga yang dirasakan ini sesuai mood loh. Iya. Nah jadi itu. Nah jadi ini hari ini nih buat ngobrol tentang kopi, nyeduh kopinya udah cukup ya. Kita rasa udah cukup, banyak banget juga tadi dari culture apa segala macam udah dibahas. Dan makasih juga buat kalian yang udah pantengin, yang udah nanya-nanyain aku di DM, yang udah antusias mana. Jadi jangan lupa pantengin ke Instagramnya Expose Kid. Kalian bisa lihat di sana siapa lagi yang bakal ngobrol, yang bakal perform, dan kalian juga bisa lihat info tentang donasi tadi yang aku udah bilang sebelumnya. Nah jangan lupa kalian harus tetap pantengin Expose karena ini digital platform yang ngerangkul orang-orang pelaku disiplin yang dari food and beverage, yang semua kalian pasti bisa nge-entertain diri kalian di rumah dari buka YouTube doang, ngeliatin kita ngobrol-ngobrol dan dapat pengetahuan yang banyak. Nah jadi buat kalian yang mau jadi barista jangan takut, jangan insecure karena mudah asal kalian mau belajar. Siap. Cheers, good night. Thank you Ranti, thank you Amal, thank you Expose. Listening to
respect the love's in my heart, in my heart. Hi guys, welcome to live on YouTube di @is Exotic Kid. Perkenalkan, kita Cherry. Terima kasih udah gabung di malam hari ini. Tadi kita bawain lagu I Called My Mom, lagu single pertama kita yang rilis tahun lalu. Berikutnya langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya mau perkenalkan, aku Rizfir. Di sebelah saya ada Sadat, ada Dennis, terus di situ ada Harry. Di belakang kita ada Mas Andri, kita featuring sama dia. Next song, kita akan bawain lagu Let Me. So, enjoy guys. Oke, sambil nunggu ya teman-teman. So, karena masih sambil nunggu juga, kalian gimana nih? Di rumah aja masih atau udah bisa keluar? Buat yang sudah bisa keluar, keep social distance yourself, selalu jaga kebersihan, ya nggak? Jangan lupa pakai masker, cuci tangan terus. Kalau misalnya tangan kalian belum dicuci, jangan, ya sudah tahu lah ya informasi kayak gitu. Sentuh mata, hidung, mulut. Okay. Alright, this is Let Me. This crazy life
Tadi kita bawain lagu Let Me. Kalian udah bisa streaming di YouTube, udah ada video klipnya juga di Spotify, Apple Music. Sebelumnya kita mau terima kasih buat Expose Kid udah mengundang kita di sini. Ini pertama kalinya kita live concert on YouTube. Terima kasih. Terus terima kasih juga teman-teman yang udah gabung. Selalu jaga kesehatan di rumah dimanapun kalian berada. Selalu tetap semangat. So berikutnya lagu terakhir ya. Kita bawain Baby Maybe. So this is Baby Maybe guys. Maybe the feeling is gone.
Baby, think I'm down. Yeah. Sorry, it has to go this way. Maybe the feeling is gone. Yeah. Sorry, it has to go this way. Maybe I think I'm down. Yeah. Sorry, it has to go this way. Maybe the feeling is gone. Yeah. Sorry, it has to go this way. Thank you semuanya.